Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kamu membayangkan sebuah kekuatan baru di dunia pangan yang mampu mengubah tatanan perdagangan global? Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas tentang BRICS dan ambisinya untuk mendominasi pasar gandum dunia. Siap-siap, karena pembahasan ini bakal bikin kamu berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan piring di meja makan kita. Pertama-tama, mari kita lihat apa sebenarnya yang sedang terjadi. Negara-negara BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan telah lama dikenal sebagai pemain utama dalam berbagai sektor ekonomi global. Tapi belakangan ini, mereka tak hanya berhenti di situ. Dengan menambahkan negara-negara seperti Mesir, Iran, Arab Saudi, dan Indonesia ke dalam kerangka BRICS Plus, mereka sedang merancang strategi ambisius, menguasai pasar gandum global. Bayangkan, dengan 44% produksi gandum dunia berada di tangan mereka, potensi pengaruhnya terhadap harga dan distribusi pangan menjadi sangat nyata. Kita semua tahu betapa pentingnya gandum dalam kehidupan sehari-hari. Dari roti, pasta, sampai makanan pokok lainnya, gandum adalah elemen vital dalam rantai pangan global. Jadi ketika sebuah blok negara dengan kekuatan kolektif yang besar mencoba mengatur pasokan dan harga gandum, kita harus bertanya, apa implikasinya bagi keamanan pangan global? Di sini, BRICS mencoba menawarkan alternatif sistem perdagangan yang berbeda dari yang selama ini kita kenal, yakni sistem berbasis dolar Amerika dan infrastruktur keuangan barat yang telah lama mendominasi pasar. Dengan meluncurkan bursa gandum BRICS pada tahun 2024, mereka berusaha menciptakan sebuah platform perdagangan yang mengedepankan kemandirian dan stabilitas ekonomi. Ternyata, langkah ini bukan hanya soal pertukaran komoditas. Platform bursa gandum BRICS ini dirancang untuk memberikan transparansi lebih dalam penetapan harga. Bayangkan saja, di era digital seperti sekarang, ketika perdagangan pertanian semakin mengandalkan teknologi, adanya sistem yang mampu mengurangi intervensi pihak ketiga dan meminimalkan manipulasi harga pasti sangat menggiurkan. Namun jangan salah, di balik kemudahan tersebut tersimpan kekhawatiran besar. Banyak analis khawatir bahwa dengan konsentrasi produksi yang mencapai 44% dari total gandum dunia, BRICS bisa saja mengambil kendali penuh atas pasar, layaknya OPEC yang mengatur harga minyak. Dengan pengaturan harga yang terkoordinasi, negara-negara anggota bisa memutuskan berapa banyak gandum yang akan diproduksi dan dijual, sehingga mengatur pasokan global sesuai keinginan mereka. Mari kita gali lebih dalam. Di balik kemegahan rencana ini, terdapat niat untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan barat. Negara-negara BRICS berambisi menggunakan mata uang lokal seperti rubel, yuan, dan real dalam perdagangan gandum mereka. Hal ini tentunya merupakan langkah strategis untuk mendolarisasi perdagangan global dan mengurangi dominasi dolar Amerika. Bayangkan, jika transaksi besar-besaran dalam perdagangan gandum beralih dari dolar ke mata uang alternatif, dampaknya bisa sangat luas. Tidak hanya bagi sektor pertanian, tapi juga pada sistem keuangan global yang selama ini tidak stabil di bawah kekuasaan lembaga keuangan barat. Namun, ada satu hal yang bikin kita harus berpikir keras. Apakah dengan adanya bursa gandum BRICS ini, kita sedang menyaksikan lahirnya OPEC gandum? Bayangkan negara-negara dengan kekuatan kolektif ini, jika mereka berhasil mengordinasikan kebijakan pertanian, mereka bisa mengatur harga gandum global sesuka hati. Bahkan, keputusan-keputusan strategis seperti penetapan harga dasar gandum yang sempat diisyaratkan Rusia bisa menjadi cikal bakal dari skenario di mana negara-negara BRICS bertindak layaknya regulator pasar global. Sementara itu, reaksi dari negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, sudah mulai terlihat. Selama bertahun-tahun Amerika mendominasi ekspor pertanian, tapi kini mereka menghadapi tantangan serius. Defisit perdagangan di sektor pertanian mulai terlihat jelas sejak 2019, yang menandakan bahwa
kekuasaan tradisional mulai bergeser. Uni Eropa bahkan sudah menerapkan tarif pada impor gandum Rusia, dan ini bisa menjadi indikasi awal dari reaksi proteksionis yang lebih luas. Bayangkan, jika negara-negara barat mulai memberlakukan tarif dan kuota terhadap negara-negara BRICS, maka perdagangan global bisa semakin terguncang, rantai pasokan terhambat, dan harga konsumen melambung tinggi. Semua ini tentu saja akan berimbas pada keamanan pangan di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada impor gandum. Kita juga tidak bisa mengabaikan pergeseran geopolitik yang sedang berlangsung. Tindakan China yang membatalkan pesanan gandum besar-besaran dari Amerika dan Australia demi beralih ke Brasil merupakan cerminan jelas dari pergeseran kekuatan. Dalam konteks global, ini bukan sekadar tentang gandum, melainkan simbol pergeseran menuju dunia multipolar, di mana kekuatan ekonomi tidak lagi terpusat pada satu atau dua negara saja. Dengan mengalihkan ketergantungan dari sistem keuangan dan perdagangan tradisional, BRICS sedang menciptakan lanskap baru yang bisa mengguncang tatanan internasional. Apa arti semua ini bagi kita, masyarakat global? Jawabannya tidaklah sederhana. Di satu sisi, munculnya bursa gandum BRICS dan upaya mendesentralisasi kekuasaan pasar bisa menjadi langkah menuju sistem perdagangan yang lebih seimbang dan adil. Negara-negara berkembang berpotensi mendapatkan akses yang lebih baik, inovasi meningkat, dan persaingan yang lebih sehat pun terwujud. Namun di sisi lain, jika kekuatan kolektif ini disalahgunakan, kita mungkin akan menyaksikan era baru monopoli global yang mengancam kedaulatan pangan dan kesejahteraan ekonomi banyak negara. Dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil, transparansi dan keadilan harus menjadi prinsip utama. Masyarakat global berhak mengetahui bagaimana harga pangan ditetapkan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung risikonya. Ingatlah bahwa dunia ini sedang berubah dengan cepat. Kekuatan ekonomi dan politik tidak lagi bisa dipandang secara hitam putih, melainkan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dan dinamis. BRICS dan upayanya menguasai pasar gandum hanyalah satu contoh dari bagaimana negara-negara bisa berinovasi dan beradaptasi di era globalisasi. Di balik segala risiko dan peluang yang ada, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara kedaulatan nasional dan kerjasama global. Dengan kolaborasi yang tepat, semoga kita bisa menciptakan sistem pangan yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan keadilan dan keamanan bagi seluruh umat manusia. Jadi gimana menurut kalian? Apakah negara-negara besar seperti BRICS benar-benar bisa menciptakan sistem yang lebih adil? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.